Kita lihat pidato-pidato presiden hari ini, negara menjamin demokrasi setiap masyarakat. Negara berpihak soal pemberantasan korupsi. Itu kan mengartikan dia tidak tahu masalahnya. Ya. Makanya dianggap ini fine-fine aja nih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai acara kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Mas Kurnia Ramadana. Ya, itu saya pakai Ramadana, bukan Ramadana itu, karena ada hanya tuh. Iya. Ya kan? Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW. Iya, benar Ya. Bang. Nah, mungkin perlu dijelaskan sedikit ini. Apa sih yang dimaksudkan dengan korupsi politik ini? Iya, Bang Zulfan. Sebenarnya kan banyak pihak, bahkan kajiannya juga beragam ya, yang mengatakan bahwa salah satu akar persoalan korupsi itu adalah korupsi politik. Memanfaatkan entitas politik untuk meraup keuntungan secara melawan hukum. Kurang lebih secara keilmuan mungkin bisa dikatakan seperti itu. Dan apa yang dilihat publik hari ini, yang banyak ditangani oleh penegak hukum, kepala daerah, anggota legislatif, itu kan memang mereka bisa dikatakan korupsi politik karena jabatan yang mereka emban dari amanah masyarakat justru diselewengkan sehingga diringkus oleh penegak hukum. Gitu. Oh, itu dasarnya ya? Dasarnya Ya. itu. Sebab kan orang bertanya nih, korupsi politik itu apa? Saya kira dengan pemahaman ini sudah cukup jelas. Nah, kita nih Mas Kurnia ya, kita beberapa waktu yang lalu mendengarkan Menko Polhukam, Mahfud MD itu mengatakan bahwa 90% lebih pilkada kita ini dibiayai oleh cukong-cukong. Nah, ini bagaimana tanggapan ICW melihat ini? Sebenarnya kan bukan rahasia umum, Bang. Bukan rahasia umum. Yang sebenarnya mengagetkan itu disampaikan oleh seorang pejabat publik secara terbuka. Ya. Nah, masalah hari ini, kalau kita bicara soal korupsi politik, memang tidak bisa jauh dari isu pilkada. Mulai dari orang masuk partai politik untuk dicalonkan, mahar politik, politik uang, kampanye yang luar biasa besar, bahkan kalau mengacu pada data yang sering digunakan, Kementerian Dalam Negeri itu beberapa tahun lalu sempat mengeluarkan riset yang cukup menggembarkan masyarakat. Jadi saat itu Kemendagri mengatakan, kalau seseorang ingin menjadi seorang kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, itu harus menyediakan dana puluhan sampai ratusan miliar. Dan tadi itu sudah menjadi rahasia umum, tapi disampaikan oleh entitas negara, Kemendagri. Dan hari ini, problem pemberantasan korupsi yang banyak diringkus oleh KPK, banyak sekali yang melibatkan pihak swasta, dan kalau ditelisik lebih lanjut lagi, swasta itu ternyata penyokong dana saat kampanye. Jadi itu sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Mahfud, Prof. Mahfud, gitu, Bang. Nah, jadi kan kalau kita lihat apa peran cukong ini ya untuk membiayai ini kan luar biasa besarnya ini. Betul. Dan jadi ketika kepala daerah itu atau orang itu terpilih menjadi kepala daerah, pola yang biasanya terbangun adalah kepala daerah itu memberikan sejumlah proyek kepada orang yang membantu saat proses kampanye, proyek infrastruktur dan lain sebagainya. Gitu, Bang. Itu yang mungkin yang membuat suasana pilkada kita ini menjadi problematik dan kita tidak mendapatkan kualitas pemimpin yang memang betul-betul diharapkan ya. Betul. Ya. Jadi kalau kita lihat beberapa biaya yang harus dikeluarkan itu oleh calon kepala daerah itu baik di kabupaten ataupun kota maupun provinsi, itu yang terjadi. Betul.
Apalagi kalau misalnya dia menjabat, tadi Abang bilang ya, ketika orang ingin mendaftar sebagai anggota DPRD level kabupaten saja, itu juga menggelontorkan anggaran yang cukup besar. Meskipun memang tidak ada yang secara terang benderang mengakui berapa ratus juta, berapa miliar dia quote and quote mungkin uang masuk ke partai politik itu agar disokong dan lain sebagainya. Namun korupsi politik ini, Bang Zulfan, menjadi menarik karena ketika berhadapan dengan penegak hukum, banyak sekali penegak hukum yang tidak berani menangani korupsi politik. Dasarnya apa itu? Apa yang terlihat hari ini, sekalipun itu Komisi Pemberantasan Korupsi, Bang Zulfan, banyak perkara-perkara itu hanya mampu dibongkar saja, tapi tidak dituntaskan. Saya ambil satu contoh konkret, Bang Zulfan, yang ditangani oleh KPK, misalnya dalam korupsi bansos, Ya. melibatkan elit politik yang juga menjabat. Ini bansos yang menyangkut menteri. Juliari Peter Batubara, Iya. dia menjabat mungkin struktural di DPP PDIP, Iya. diringkus, tapi ketika proses penanganan perkara, ada beberapa nama politisi yang disebut dalam persidangan sampai detik ini tidak bisa diringkus oleh Diproses, KPK. tidak diproses. Jadi itu, sekalipun itu KPK, Bang Zulfan, berhadapan dengan politisi yang punya dimensi korupsi politik, memang memiliki tantangan tersendiri. Berarti kalau kita lihat dari aspek itu ya, dari penjelasan ini, bahwa institusi politik ini merupakan masalah yang paling besar dalam konteks pemberantasan korupsi ya. Karena kalau kita bicara soal pemberantasan korupsi dari mulai aspek penegak hukum, misalnya KPK, itu kan ditentukan dari lembaga politik. Oke, kita kesampingkan proses politik, tapi lembaga politik, Iya. ada lembaga kepresidenan, ada lembaga DPR. Regulasinya juga seperti itu. Iya. Mekanisme pengawasan dari penegak hukum itu kan tidak bisa langsung dilakukan oleh masyarakat. Iya. Mekanisme pengawasan melalui lembaga legislatif. Jadi mau tidak mau memang aspek politik itu harus selalu dicermati karena akan beririsan atau berdampak dengan penegakan hukum. Ya, apa kita mungkin perlu membuat syarat ya, pembiayaan untuk mulai dari pilkada sampai pilpres misalnya. Ini kan sebenarnya kan bisa ditelusuri sumber-sumber dana itu dari mana. Misalnya kan gini, saya nggak tahu ICW mungkin sudah melakukan itu ya. Seorang mau jadi calon presiden, dia kan harus ada proposal. Iya. Saya membutuhkan biaya berapa. Hmm. Nah kemudian dicek, biaya kamu dari mana, siapa, kan gitu. Iya. Undang-undang ada batasannya sebenarnya, Iya. sumbangan-sumbangan swasta berapa betul. kan gitu. Tetapi kan itu tampaknya tidak berjalan itu aturan itu. Kira-kira sih kenapa ini, Mas? Iya, banyak aturan itu sebenarnya bagus di atas kertas aja, tapi Iya. implementasinya tidak ada. Termasuk yang Bang Zulfan sampaikan tadi. Bagaimana sebenarnya transparansi pendanaan partai politik misalnya. Berapa yang mereka dapatkan untuk kampanye, itu kan memang ada dilaporkan. Semua mungkin dilaporkan ke KPU atau Bawaslu. Iya. Tapi kalau ditelisik lebih lanjut, pertanyaannya adalah apakah dokumen yang diserahkan kepada negara melalui KPU itu hanya berhenti di atas meja atau ditelusuri? Setidak-tidaknya make sense nggak laporan mereka ini? Iya. Misalnya kalau sudah digembar-gemborkan oleh, misalnya tadi saya kutip Kemendagri ya Bang, Iya. mengatakan puluhan miliar, tapi ketika dilaporkan ratusan juta, itu kan nggak masuk akal. Iya. Ada dua entitas lembaga negara, satu KPU, satu Kemendagri, kok jomplang nih. Sana teriak puluhan miliar, kok dilaporin cuma ratusan juta. Iya. Jadi pada akhirnya bukan persoalan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Iya, Atau bahkan lebih, saya naikkan satu oktav misalnya, berani atau tidak berani. Iya, iya. Itu jadi problem hari ini, Bang Zulfan. Jadi kalau kita bayangkan ya, begitu besar biaya pilkada ini, sampai ratusan miliar. Nah konteksnya tadi, orang itu kok bisa tidak takut ya. Pada akhirnya dia terjebak sendiri di dalam negosiasi dan transaksi-transaksi di antara cukong tadi dengan pejabat yang baru terpilih kan. Iya, betul. Karena mereka sadar juga, Bang Zulfan, ketika mereka diringkus dengan
biaya politik yang besar, dengan biaya korupsi yang mereka hasilkan sangat besar, mereka tahu aspek penegakan hukum itu besar kemungkinan bisa diatur. Misalnya pola yang sering terjadi, pilah-milah pasal di dakwaan, tuntutannya rendah, vonisnya juga rendah. Apalagi kalau Bang Zulfan ingat beberapa waktu lalu, rame-rame tuh koruptor pada bebas dapat pembebasan bersyarat. Ya. Jadi mereka sudah memikirkan sangat visioner ke depan. Kalau mereka korupsi besar, maka bisa jadi mereka lebih cepat keluar dari penjara, entah dengan cara apapun. Ya. Toh ternyata hari ini potret sel mewah itu kan sudah pernah dibongkar oleh Ya. KPK. Jadi mereka tidak merasa memiliki rasa khawatir, rasa takut untuk memanfaatkan jabatannya karena mereka tahu proses penegakan hukumnya sering melempem gitu. Selain itu, selama masa tahanan mereka juga bisa bebas keluar kan? Banyak bisa kita lihat tiba-tiba kita ngelihat ada orang makan nasi Padang. Yang kita tahu harusnya ini orang di Sukamiskin. Iya. Kan banyak potret seperti itu, Bang. Jadi peran negara juga dalam pemberantasan korupsi kita lihat kan melemah hari ini. Sementara di satu sisi tidak ada perbaikan aspek politiknya. Gelontorkan anggaran atau gelontorkan uang puluhan miliar, praktik cukong semakin banyak, penegakan hukumnya melempem, ya makin hancur negara ini, gitu. Ini sejak kapan ya persoalan cukong terlibat di dalam proses pilkada ya? Karena kita tahu kan, saya ingat tahun 99 sampai 2004, ketika kita waktu itu, ya mungkin belum pemilihan langsung ya waktu itu ya, itu kan sama sekali kita tidak mendengar ada persoalan cukong ini. Ya bisa jadi kalau dulu kan terpusat pemilihan via MPR misalnya untuk presiden dan lain sebagainya, tapi sekarang diberikan kepada masyarakat yang mestinya demokrasi itu menjadi salah satu aspek penopang pemberantasan korupsi karena ada partisipasi publik. Tapi kalau tidak diawasi, maka pesta demokrasi kita itu bisa jadi pesta korupsi juga yang luar biasa besar. Tapi bukan berarti kadang-kadang, Bang, kalau kita obrolin soal ini, maka kesimpulan beberapa pihak itu ya udah kembalikan saja ke MPR pemilihan. Bukan seperti itu. Ininya yang diperbaikin, bukan justru mengembalikan pada sistem yang lama. Jadi problemnya tidak simpel seperti itu. Iya. Justru kan sebenarnya pemilihan langsung itu sudah positif. Lalu ada ekses. Ya kan tadi seperti saran tadi, jangan kita karena ada ekses lalu kita kembalikan kepada yang lama. Ini malah mundur kita kan. Betul, malah mundur. Saya kira itu satu poin ya yang sangat penting. Dan itu ada sebagian orang kan sekarang menuntut kita balik saja ke DPR. Baik presiden, gubernur ataupun bupati, wali kota. Nah, sekarang untuk kita menjaga independensi ya, kepala daerah ini, apa upaya yang harus kita lakukan? Ada banyak sebenarnya, Bang. Kalau kita bicara soal aspek pencegahan ini. Kalau dia sudah terpilih menjadi kepala daerah, meskipun ini terkesan normatif, tapi salah satu solusinya adalah misalnya penguatan APIP. Penguatan inspektorat, BPKP, dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi kita melihat ada banyak praktik korupsi yang berulang pada sektor yang sama. Mestinya kan ketika ditindak sektor A, maka tim selanjutnya adalah bertugas untuk memperbaiki sistemnya. Kalau berulang berarti kan tidak terjadi proses perbaikan. Sektor apa tuh misalnya? Yang paling sering misalnya sektor pengadaan barang dan jasa. Itu kan sektor yang paling sering terjadi praktik korupsi dan paling mudah untuk dibongkar. Ya, gitu. Dan itu kebutuhan rutin sebenarnya. Kebutuhan rutin. Banyak pelaku korupsi yang mungkin mengutarakan hal itu, Bang. Selain dari itu juga dari aspek partai politiknya, Bang. Problem hari ini, masyarakat itu tidak tahu menahu seseorang dicalonkan, baik sebagai legislatif ataupun eksekutif misalnya. Tidak ada aspek transparansi di sana. Beberapa waktu yang lalu, atau mungkin sedang kami kerjakan sekarang, Bang Zulfan, kami melihat bagaimana transparansi partai politik daerah.
apa sesederhana yang bisa kita sampaikan hari ini? Banyak partai politik daerah bahkan tidak memiliki kanal website, Bang. Padahal website itu adalah platform informasi yang disediakan oleh parpol, yang harus disediakan oleh parpol, mengupdate kegiatannya apa, setiap hari apa, 1 bulan itu melakukan apa, tapi banyak yang tidak ada. Mengandalkan misalnya media sosial, tapi media sosialnya tidak pernah diupdate gitu. Jadi bagaimana masyarakat bisa mengawasi juga institusi politiknya kalau institusi politiknya tidak terbuka. Maka dari itu, ada Bang beberapa jaringan kita di daerah yang mewawancarai anggota partai politik daerah. Mereka itu masih menganggap informasi dalam partai politik adalah informasi yang dirahasiakan. Padahal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, partai politik itu badan publik. Karena mereka mendapatkan anggaran dari negara, sehingga punya kewajiban untuk terbuka. Bukan terbuka kepada negara saja melalui laporan rutin, tapi terbuka juga kepada masyarakat. Dan karena aturan itu juga diputuskan oleh partai politik kan? Betul Bang, makanya kita berharap sesuatu regulasi yang baik, karena memang posisi DPR-nya seringkali berseberangan gitu Bang. Aku ambil contoh Bang, satu yang akan jadi perdebatan nanti Bang. Bulan April nanti kan kalau aku nggak salah itu kan pembukaan pendaftaran caleg. Dulu sempat ada peraturan KPU yang melarang koruptor nyalek. Ya. Dan itu kan kalau 5 tahun. Itu kan untuk kepala daerah Bang. Yang kepala daerah berdasarkan putusan MK, dia nggak boleh langsung nyalon, tapi nunggu 5 tahun. Tapi kalau Alek, anggota legislatif, nggak ada batasan itu. Nggak ada batasan itu. Sekarang kan memang ada putusan Mahkamah Agung yang mengatakan itu melanggar HAM. Nah, pertanyaannya adalah kenapa undang-undang itu tidak disamakan seperti kepala daerah, masa jeda 5 tahun. Lagi-lagi kan yang Kak Abang bilang tadi, ini kembali ke lembaga politik, kembali ke DPR. Ya, sebenarnya kan begini, di dalam konteks kehidupan sosial dan politik, itu kan bukan hanya bicara hukum, tapi kan ada etika dan moral kan. Harusnya berpegang kepada aspek itu. Iya, betul. Nah, ini kan tidak kalau kita hanya ansih berpegang kepada hukum, ya, lalu aspek etika dan moral tidak dijalankan, ini bahaya sekali. Betul. Karena rakyat akan memilih orang-orang yang sudah bermasalah. Itu yang terjadi ya. Permisifnya masyarakat belum lagi kan Bang, melihat pelaku korupsi yang akan mencalonkan diri masih dieluk-elukan, masih dipuji dan lain-lain. Nah, ini yang paling bahaya saya kira ya untuk mental dan budaya bangsa kita ke depan. Itu saya kira cukup bahaya. Nah, dalam kaitan persoalan penyelenggaraan pemilu, ini sejauh mana mereka mampu, apakah ICW menemukan bahwa para pengawas penyelenggara pemilu misalnya ya, apakah mereka betul-betul bisa melakukan fungsinya dengan baik gitu? Iya, memang sekarang kan KPU juga baru terpilih kan Bang. Satu yang masyarakat sepertinya terlewat. Tugas kita ini sekarang menjelang Pesta Demokrasi 2024 bukan hanya menjaga proses pemilihan KPU pusat. Tahun depan, bulan 5 atau bulan April, bulan 4, itu ada seleksi komisioner KPU provinsi 15 provinsi. Itu juga harus kita jaga karena ada banyak informasi yang kita terima, banyak juga intervensi kepada tim seleksi komisioner KPU provinsi. Terutama daerah-daerah yang mempunyai lumbung suara yang sangat besar. Itu juga penting untuk dijaga hari ini. Dan juga dalam konteks KPU misalnya beberapa waktu yang lalu Bang Zulfan sempat heboh di jagat media sosial ketika partai politik mencaplok nama-nama orang-orang yang tidak pernah gabung ke partai politik itu, tiba-tiba ada namanya sebagai kader partai politik. Harusnya kan KPU melihat data itu, mengumumkan kepada publik.
Partai A ini berapa banyak nama yang mereka catut, padahal orang itu tidak pernah menyatakan bergabung. Sampai sekarang tidak pernah KPU mempublikasikan itu. Entah mungkin karena tadi yang kita bicarakan sebelumnya, KPU itu dipilih oleh DPR sehingga rawan intervensi politik. Ya memang yang biasa terjadi itu, jangankan KPU, KPK sekalipun kita menduga hal yang sama gitu. Ya ini kan saya kira pelik sekali persoalannya ya. Ya. KPU diharapkan untuk mengawasi pemilu. Pemilu ini adalah hajatan partai politik di samping hajatan negara memang, tapi kan di sini peran utamanya kan partai politik. Sementara KPU Bawaslu-nya dipilih lagi oleh partai politik. Iya, betul. Nah, ini saya kira apa sarannya, mekanisme yang harus kita bangun ini untuk mendapat supaya lebih independen ya? Masalahnya kita juga satu sisi dikunci dengan regulasi. Sulit kita untuk sampaikan ini konflik kepentingan. Iya. Karena kayak tadi Bang, berputarnya di situ-situ aja tuh. Dia yang membuat kebijakan, dia yang milih, sehingga ke depan potensi intervensi itu sangat besar. Jadi memang mekanisme pengawasan publik, keterlibatan masyarakat, itu harus selalu dilekatkan pada setiap proses tahapan penjaringan KPU, penjaringan Bawaslu. Itu kan yang jarang, Bang. Iya. Proses regulasi yang baru misalnya. Sampai-sampai MK mengeluarkan satu istilah yang menjadi penting hari ini untuk menjadi pegangan masyarakat. Ketika proses peraturan perundang-undangan harus meaningful participation, kata MK. Penyelenggara negara atau anggota DPR harus mendengar masukan masyarakat, masukan itu harus dipertimbangkan, didiskusikan, dan diupdate kepada masyarakat bagaimana proses pembahasannya. Misalnya Bang, kalau pilkada, ada sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Bang Zulfan beberapa hari yang lalu sempat ramai pemberitaan Bang. Hakim Konstitusi Aswanto tiba-tiba diberhentikan oleh Komisi 3. Jangankan kita, mahasiswa Fakultas Hukum semester 1 aja ketawa ngelihat proses itu. Karena benar-benar menabrak regulasi dan tidak malu mengucapkan dalil. Saat itu Ketua Komisi 3 mengatakan, ya kita copot dia karena dia banyak menganulir produk DPR. Itu kan alasan yang tidak masuk akal. Karena tidak dikenal mekanisme evaluasi Hakim Konstitusi. Iya, satu. Kedua, memang itu kan dipilih oleh banyak orang gitu ya. Artinya proses pemilihan dia kan memang fit and proper test oleh Komisi 3 gitu kan. Tapi kan sebelumnya dia kan sudah diekspos sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi. Ini saya kira misalnya satu hal contoh juga terjadi di DPD misalnya. Bagaimana seorang wakil ketua bisa tiba-tiba diberhentikan seperti Fadil Muhammad. Kita kan tidak bicara apakah kita suka atau tidak suka kepada orang itu, ya kan? Bukan soal person. Bukan person, tapi kan yang kita lihat mekanisme itu yang benar lah. Nah, kalau lembaga tinggi negara seperti DPR, DPD tidak bisa menunjukkan contoh yang positif, yang benar terhadap proses-proses hukum yang berlaku, ini kan bahaya ya. Gimana menurut pandangan? Iya, Mas jadi Kurnia? apalagi masyarakat melihat itu ya Bang, itu secara terang benderang disampaikan pelanggaran itu. Beberapa hari yang lalu karena ICW turut mengadvokasi Bang yang Hakim Konstitusi Aswanto itu. Kita mendengar banyak pernyataan dari Komisi 3. Sampai pernyataan per kemarin, mereka masih membenarkan langkah itu. Mereka tetap mempertahankan. Apalagi kalau dilihat alurnya, Komisi 3 rapat, disampaikan ke paripurna, paripurna mengokekan lagi. Jadi ini rusaknya berjamaah. Rusaknya berjamaah, sistemik. Iya, sistemik. Jadi ini saya kira semakin sulit kita untuk memperbaiki kondisi bangsa kita secara keseluruhan sebenarnya. Betul. Jadi kalau ada yang seenaknya melakukan seperti ini, kan korbannya banyak sekali nanti. Bisa karena KPU itu ketua KPU nanti dipilih, bisa karena tidak sejalan dengan kepentingan
apakah namanya DPR atau Ya, partai politik, ya, bisa mendadak dia hilang itu, bisa betul, dicopot kan. betul. Nah ini yang saya kira bahaya sekali. Hmm. Ini kan orang memanfaatkan ini menjadi presiden. Ya, Itu kan presidennya kan sudah ada iya, secara hukum. Jadi bisa kita ulangi nih. iya, Nah ini yang saya kira bahaya sekali. Nah kita kembali ke persoalan cukong tadi ya, kepada tema utama kita, bahwa dampak keterlibatan cukong ini di dalam di dalam hasil pilkada ini seperti apa selama ini kalau ICW melihat? ketika seseorang terpilih menjadi kepala daerah, Bang Iya. Zulfan, mudah bagi masyarakat untuk Iya. melihat berapa sih gaji kepala daerah setiap bulan. Tapi dia harus menggelontorkan anggaran luar biasa besar saat proses kampanye, entah duit pribadi atau sering kali dibantu oleh cukong. Iya. Pertanyaan sederhananya kan bagaimana dia mengembalikan uang ini? Iya. Kalau gaji wali kota bupati 30-40 juta rupiah, 30 juta kali 12 kali 5 tahun tidak akan cukup Iya. membayar itu. Makanya mereka melakukan korupsi. Sesuatu hal yang salah, tapi dengan mekanisme yang bobrok seperti saat ini, pengawasannya tidak ada, kesadarannya tidak ada, dinormalisasi oleh orang-orang yang mengikuti kontestasi politik. Iya. Jadi dalam pemahaman, kalau seseorang ingin mendaftar sebagai kepala daerah, hal itu memang normal dan harus dilakukan supaya saya duduk di kursi kekuasaan itu. Ketika dia duduk, ya dia harus mengembalikan uang itu dengan membagi-bagikan proyek. Iya. Kan itu saya rasa 90% kepala daerah yang tertangkap oleh KPK polanya sama seperti itu. Iya. Artinya dampak dari pendanaan oleh cukong ini kan juga yang mengakibatkan banyak bupati, wali kota atau gubernur yang ditangkap oleh KPK kan? Benar, Bang. Ah. Benar. Itu hal yang lazim terlihat saat ini. Jadi kalau ada kepala daerah ditangkap oleh KPK, ya masyarakat pasti akan langsung berkesimpulan itu. Iya. Apalagi kalau ditemukan proyek infrastruktur ternyata yang dijadikan bancakan, Iya. proyek bansos misalnya, Izin-izin, tambang. izin-izin. Bahkan cukong itu kan tidak sekedar kita artikan sebagai pihak swasta yang tidak menggunakan atribut partai. Iya. Banyak juga kader partai politik yang mempunyai sumber daya besar, dia juga bisa berevolusi menjadi cukong juga. Sehingga banyak perkara-perkara korupsi yang kepala daerahnya terlibat, DPRD-nya terlibat. Iya. Kalau kita lihat, oh ternyata kader orang DPRD ini satu partai politik sama dia. Maka pertanyaannya, kenapa proyek itu diserahkan kepada dia? Iya. Oh ternyata dia gabung ke tim suksesnya, memberikan sumber daya yang luar biasa besar, baliho dan lain sebagainya. Gitu, Bang. Sekarang ini menurut penelitian ICW ya, berapa banyak kepala daerah yang sudah tertangkap korupsi ini? Kalau data, misalnya kalau kita menggunakan basis data KPK, Bang Zulfan, itu bahkan menjadi peringkat kedua atau ketiga dari latar belakang pekerjaan yang paling banyak diringkus oleh KPK. Saya di sini tidak membatasi hanya dari kepala daerah, Iya. tapi masuk juga anggota DPR RI, Iya. DPRD kabupaten kota provinsi, itu juga masuk dalam lingkaran korupsi politik. Nah, dengan masifnya jumlah aktor, apalagi yang diringkus oleh KPK, yang mempunyai konsekuensi pemberitaan yang sangat masif, mestinya kan sudah digerakkan nih oleh negara memperbaiki postur demokrasi, postur politik, partai politik, kalau melihat seburuk itu sudah data. Tapi kan sampai hari ini kita tidak begitu melihat. Makanya ICW, Bang, salah satu yang kami dorong adalah meningkatkan bantuan negara kepada partai politik. Kenapa? Satu sisi mungkin masyarakat melihat partainya korup, kenapa harus dibantu besar? Bukan dari situ melihatnya. Tapi ketika anggaran kita masukkan besar ke partai politik, maka partai politik itu semakin mempunyai kewajiban, semakin bisa diawasi terkait dengan proses pendanaannya. Iya.
setiap tahun kita tahu banyak partai politik itu mengatakan kepada kami, biaya pengurusan partai politik di Indonesia ini bukan murah. Ya. Miliaran. Sewa kantor atau beli kantor, gaji pegawai, dan lain sebagainya. Dan itu sampai kabupaten kan? Sampai kabupaten. Berapa ratus kabupaten, Berapa ratus nanti kabupaten. kecamatan lagi. Iya. Nah, itu memang biayanya saya kira cukup besar. Betul. Ya. Saya kira partai politik pasti sangat setuju lah dengan saran ICW Iya. itu ya. Kalau mereka nggak setuju, saya kira ya sangat rugi sekali. Iya. Nah ini kan kalau kita lihat praktek antara cukong ini dengan kepala daerah tadi, atau bahkan mungkin juga dengan anggota DPR ya, ini kan bicara politik balas budi nih. Iya. Bagaimana nih kita lihat persoalan ini, Mas? Ya, jadi memang satu sisi dari aspek partai politiknya harus benar-benar tegas, meskipun normatif kesannya Bang, atau klise terdengar sarannya, tapi memang tinggal itu slot yang tersisa. Kalau tidak tergerak dari institusi partai politiknya untuk mengatakan tidak ada mahar politik, proses pendanaannya itu bisa dibayarkan oleh partai politik atau kita bisa diskusikan bersama. Tapi kan mekanisme diskusi itu jarang terbangun, Bang Zulfan. Maka dari itu, untuk mengatasi cukong dan calon kepala daerah, demokrasi dan korupsi, itu banyak yang harus dibenahi. Kita tidak bisa mengatakan perbaikin A, maka semuanya berjalan lancar. Kita perbaikin misalnya KPU-nya, kalau parpolnya masih bermasalah, nggak bisa gitu. Belum lagi kita bicara soal bagaimana memastikan masyarakat itu tidak menerima kampanye uang atau politik uang. Itu kan satu permasalahan juga yang hari ini masih sering terjadi gitu Bang. Ya ini kan akibat ini pengalaman misalnya saya ya, pengalaman ketika kita kampanye untuk jadi anggota DPR misalnya. Pada saat campaign itu kan mau nggak mau kita keluar biaya. Ya. Dan masyarakat itu memang sudah siap memilih kita. Tetapi ada istilah serangan pajar. Ya, tiba-tiba subuh-subuh ada satu caleg, dia nggak kerja apa-apa, pokoknya waktu serangan pajar itu dia kasih amplop. Kita ingat dulu ada anggota DPR yang siapkan amplop itu. Iya, 800.000 amplop. Itu persiapan, jadi kalau menjelang pemilihan, menjelang orang ikut mencoblos, itu dikasihlah tiap rumah itu. Akhirnya yang dia ingat yang kasih terakhir, yang di sana udah nggak ada gitu loh. Padahal mungkin yang diberikan sebelumnya lebih besar. Nah artinya kan ini proses politik seseorang untuk menjabat jabatan tertentu, ya kalau kita lihat ini kan merusak mental masyarakat kan. Nah kalau dalam hal ini separah mana ICW melihat ini? Iya, kalau soal serangan fajar itu Bang Zulfan, ini kan bukan kasus yang menimpa salah satu anggota DPR kemarin, itu kan bukan sesuatu yang baru. Hampir mungkin ya Bang, dalam dugaan saya, setiap dapil pasti terjadi praktik itu. Baik proses pemilihan apapun, kontestasi politik. Kalau cerita itu terus-menerus dilihat, dialami oleh masyarakat, maka pertanyaannya pengawasan dari Bawaslu misalnya seperti apa? Bagaimana mekanisme tim gabungan penegak hukum antara KPU, Bawaslu, dan kepolisian untuk mengawasi dan memastikan pemilu kita pemilu yang bersih. Dan itu benar kata Bang Zulfan tadi, itu berdampak besar kepada masyarakat. Maka yang masyarakat tunggu 5 tahunan bukan lahirnya anggota DPRD baru. Dia tidak peduli apa visi dan misinya. Dia tidak peduli program-programnya. Dia hanya peduli berapa amplop yang diberikan. Bahkan kan banyak cerita-cerita di publik yang berkembang. Banyak anggota legislatif yang gagal mencalonkan itu stres. Ya. Ada yang menggantikan tanahnya, rumahnya. Jadi bahan lelucon di masyarakat itu Bang. Itu kan berarti satu sisi biaya kampanye besar tidak diperbaikin, potensi serangan fajar tidak dimitigasi. Jadi orang-orang yang terpilih ke DPRD, DPR RI, kepala daerah adalah orang-orang yang menunggu kapan
proyek-proyek itu bisa dibancakan Iya. untuk menafkahi cukong dan menambah pundi-pundi keuangan dia. Iya. Nah, kalau kita lihat proses ini kan semakin marak ya terjadi. Ini faktor yang kita lihat, faktor apa saja nih semakin meningkat ini, bukan semakin berkurang. Ya. Ya, ini faktornya apa saja nih? Satu, pasti pembenahan partai politiknya, bagaimana penjaringan kadernya, bagaimana entitas partai politik itu, kan salah satu kewajiban partai politik itu adalah pendidikan politik kepada kader-kadernya. Iya, iya. Salah satu aspek pembelajaran politik mestinya selalu melekatkan aspek transparansi, akuntabilitas, integritas, tapi kan itu jarang dilakukan. Iya. Satu juga, tadi lagi-lagi kita harus bicara di hilirnya, proses penegakan hukumnya memberikan sinyal atau enggak kepada calon-calon cukong, calon-calon kepala daerah, bahwa kalau Anda melakukan korupsi, apalagi korupsi politik, Anda akan diganjar tuntutan sekian, divonis sekian. Ini kan tidak. Mereka melihat, oh politisi-politisi ini dituntut rendah. Misalnya, saya ambil contoh, Bang Zulfan. Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan. Iya. Korupsinya sedemikian parah, miliaran, pejabat publik, dituntut 5 tahun. Padahal pasalnya itu minimal 4, maksimal 20 tahun. Berarti kan hanya 1 tahun di atas pidana minimal. Iya, iya. Dan itu pasti akan memberikan sinyal kepada orang-orang yang akan memanfaatkan jabatan, dia aja tuntutannya rendah. Padahal korupsinya miliaran. Bukan tidak mungkin kita meniru seperti dia. Iya. Itu yang bahaya, Bang Zulfan. Jadi memang law enforcement-nya rendah ya. Betul. Itu yang menurut saya yang sangat parah ya. Betul. Sehingga kita lihatlah kesadaran untuk melakukan perbaikan itu semakin sulit ya. Nah, kalau kita melihat ini kan kondisi apa yang harus kita ciptakan ya untuk kita menghentikan perilaku-perilaku seperti ini. Kalau dari aspek masyarakatnya, tentu mereka harus memahami seandainya ada kampanye politik uang itu menggadaikan masa depan mereka 5 tahun mendatang. Belum lagi dari aspek partai politiknya, mereka harus punya kesadaran bahwa mereka adalah badan publik yang disumbang oleh dana masyarakat, sekalipun bisa dihitung presentasinya, tapi ketika uang itu masuk ke kas partai politik, maka ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan. Bang Zulfan tentu paham betul bagaimana masifnya pemberitaan seringkali kalau korupsi politik, ada dana yang mengalir ke partai politik. Dana hasil kejahatan. Itu kan jarang atau bahkan tidak pernah diungkap dan ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Kita pernah mendengar kasus korupsi disebutkan dalam proses sidang mengalir untuk membiayai Munas misalnya. Tapi kan tidak pernah ada tindak lanjutnya. Padahal kalau kita bicara soal tindak pidana korupsi, apalagi tindak pidana pencucian uang, harusnya kan entitas partai politik itu patut menduga uang ini dari mana. Tapi kan frasa itu ya tidak menjadi arti apa-apa gitu. Jadi proses tidak berjalan ya. Proses tidak berjalan. Sebenarnya itu kan satu hal yang mudah, ya kan? Iya, betul. Untuk melakukan penyidikan atau penyelidikan dan penyidikan terhadap proses bagaimana seseorang bisa mendapatkan uang, kemudian uang itu mengalir ke partai politik, kemudian kepada satu acara misalnya Munas itu sendiri. Nah, kalau terus terang saja masyarakat ini kan kalau mendengar dialog kita ini menjadi sangat pesimis ya. Iya, betul. Iya kan? Wah, berat sekali ini. Iya. Untuk mengatasi persoalan ini, persoalan money politik ini. Menurut ICW ini bisa yakin nggak bisa memperbaiki ini? Kita satu sisi memang Bang, kalau kita dialog atau diskusi ngobrol soal korupsi, pemberantasan korupsi, susah kita optimis Bang. Karena optimisme itu lahir atas fakta-fakta di lapangan. Kalau fakta-fakta di lapangannya bobrok, kita harus optimis memang, tapi untuk saat ini
banyak sekali yang harus dibenahi. Tadi kita benahi A, masalahnya sampai Z misalnya. Ada banyak yang harus diperbaiki, harus berhadapan dengan institusi partai politik, institusi negara, kemauan politik misalnya. Apakah misalnya seorang presiden, kalau kita bicara soal penegakan hukum, Bang Zulfan, Kapolri, Jaksa Agung, bahkan hari ini KPK, itu kan berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif. Iya. Apapun perintah presiden harus dan wajib ditindaklanjuti oleh mereka. Iya. Pertanyaannya adalah, apakah presiden tahu problem korupsi politik ini harus diatasi dengan law enforcement yang tegas? Iya. Tidak bisa terus-menerus mengatakan ini bukan ranah eksekutif, ini ranah penegakan hukum. Iya benar, secara normatif memang seperti itu. Iya. Tapi tanggung jawab untuk memastikan proses penegakan hukum benar, memberikan sinyal-sinyal kuat agar korupsi politik tidak terjadi lagi, itu ada sama presiden. Ya akhirnya kan ini persoalan pada leadership kan, Betul. pada kepemimpinan kan. Iya. Ya selama kita tidak menemukan atau tidak bisa mewujudkan, tidak menghasilkan kepemimpinan yang seperti dikatakan tadi, ya semakin sulit kita mengatasi persoalan ini. Betul, Bang. Semakin sulit. Saya ambil contoh lagi, Bang, misalnya. Hari ini KPK sedang berhadap-hadapan dengan satu kepala daerah yang prosesnya terlalu berlarut-larut. Padahal ada potensi dana ratusan miliar yang disampaikan secara terbuka oleh pimpinan instansi negara, ada level Menko di situ juga, tapi kita dipaksa untuk menonton seperti sinetron yang berminggu-minggu tidak kunjung diringkus oleh penegak hukum. Itu tadi, Bang, karena berhadapan dengan kepala daerah yang mungkin mempunyai irisan politik yang kuat dan lain sebagainya, yang membuat penegakan hukum melempem. Itu, Bang. Ini kan sekarang lagi banyak persoalan ya, seperti persoalan Formula E, kemudian persoalan tadi Lukas NMB. Itu kan kalau kita baca juga di media sosial, ini kan berkaitan dengan ada intervensi kekuasaan, ya, elit-elit pemerintahan terhadap KPK misalnya, untuk memaksa bahwa pokoknya seseorang itu harus jadi tersangka, kan gitu. Apa ICW pernah menemukan hal seperti ini? Kemarin, Bang Zulfan, ramai di pemberitaan, salah satu pimpinan KPK mengatakan, kita akan membuka dokumen-dokumen penyelidikan untuk memastikan tidak ada intervensi dan lain sebagainya. Tapi beberapa hari kemudian tiba-tiba diralat oleh deputi penindakannya. Tidak mungkin dibuka fase penyidikan dan lain sebagainya. Kami, Bang Zulfan, meskipun saya tidak berbicara pada satu kasus tertentu, tapi kami sejak awal pimpinan KPK hari ini menjabat, tidak bisa kami menggunakan praduga tidak bersalah. Kami selalu menaruh curiga kepada pimpinan KPK hari ini untuk menjadikan institusi KPK, satu sisi memang sudah tidak independen berdasarkan revisi Undang-Undang KPK, tapi di aspek yang lain, banyak kebijakan-kebijakan mereka, salah satunya kalau Bang Zulfan ingat, tes wawasan kebangsaan yang sangat ngawur seperti itu, memang menginginkan punggawa-punggawa KPK yang selama ini clear, rekam jejaknya baik, disingkirkan. Sehingga orang bertanya, mau dijadikan apa KPK oleh mereka? Track record selama ini bagus, tapi sekarang banyak dinyinyiri oleh publik. Bahkan masyarakat tidak menaruh kepercayaan. Persepsi masyarakat, Bang Zulfan, belum pernah mungkin kita dengar beberapa tahun yang lalu. Polri lebih tinggi daripada KPK. Itu kan sesuatu yang mustahil kita dengar 5-6 tahun yang lalu, tapi itu terjadi hari ini dan sangat mungkin dijadikan alat politik. Bukan tidak mungkin itu.
Toh sekarang pimpinan ketua KPK Pak Firly banyak sekali balihonya. Banyak sekali. Tiba-tiba kita lihat di pemberitaan warga A mendukung Pak Firly jadi presiden, segala macam. Ya sesuatu nggak pernah kita dengar lah dari pimpinan-pimpinan KPK sebelumnya. Padahal kan kita dulu ketika membuat undang-undang tentang KPK ini, karena kita merasakan bahwa Kejaksaan dan Polri itu kurang berfungsi di dalam menangani kasus-kasus korupsi. Makanya dibikin lembaga ad hoc seperti KPK. Itu aneh juga tadi. Ternyata sekarang ini KPK itu posisinya di bawah Polri. Ya. Betul. Bahkan Bang Zulfan, yang anehnya lagi, yang sangat tidak pernah kita dengar dulu, tingkat orang kepercayaan kepada KPK lebih tinggi sedikit daripada partai politik. Berarti kan masyarakat memandang KPK itu ya hampir sama dengan memandang partai politik. Entah ada intrik dan lain sebagainya, intrik dalam penegakan hukum sering kita dengar dan itu terlihat nyata. Dan bahkan kan tuntutan politik, jika memang polisi dan kejaksaan bisa lebih berperan menangani masalah korupsi dibandingkan KPK, ya KPK kita tiadakan aja kan gitu. Banyak yang berkesimpulan itu, Bang. Dan dengan kondisi hari ini ya wajar kalau orang berkesimpulan itu, karena ini merupakan mimpi paling buruk ketika dulu kita idam-idamkan satu lembaga independen yang pro pemberantasan korupsi seperti KPK. Gitu, Bang. Ya sebenarnya apapun ya, menurut saya lembaga seperti KPK ini masih kita butuhkan sebenarnya. Nah berarti ini memang harus ada evaluasi lebih dalam tentang kehadiran lembaga KPK ini. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan lembaganya. Berarti kan kita bicara personnya nih. Karena KPK ini kan pernah lebih, saya nggak tahu ya pada masa siapa itu dulu polisi yang ketuanya itu, yang bekas Kapolda Taufikur Rahman Ruki. Itu kan ada Tumpak Hatorangan. Tumpak Hatorangan di situ, ada siapa lagi, ada apa yang dari tokoh Muhammadiyah itu? Busro Muqaddas itu kan pada masa itu KPK itu sangat digandrungi, disenangi kan. Jayanya luar biasa. Jayanya luar biasa. Betul. Ratingnya itu jauh di atas Polri dan Jaksa, apalagi partai politik. Nah sekarang kok bisa terdegradasi seperti ini, berarti kan problemnya pada problem orang ini, bukan pada problem lembaga. Iya, benar Bang. Abang bayangin aja, dari 5 pimpinan KPK hari ini, ketuanya 2 kali melanggar etik. 1 sudah mundur kemarin, Lili Pintauli. Ada indikasi korupsi pada hal yang bersangkutan itu, ada dugaan tindak pidana korupsi. 3 lagi ya, tidak menggambarkan sebagai pimpinan KPK yang baik, pimpinan KPK yang independen. Bahkan Bang Zulfan, hari ini di KPK kami menduga tidak lagi kolektif kolegial, tapi justru manut atau iya-iya aja kepada ketua KPK. Itu yang sangat kita khawatirkan hari ini dengan keberadaan Firly Bahuri. Padahal keberadaan komisioner itu kan sama. Ketua itu bukan berarti dia bisa menentukan segalanya. Kan simbol aja. Iya, simbol aja sama. Karena kebetulan suara dia lebih banyak dari yang lain. Gitu. Betul. Nah ini persepsi-persepsi seperti ini, baik dari luar ataupun dari dalam KPK sendiri kan harus dihilangkan. Nggak boleh ada persepsi seperti ini. Betul. Ya kan? Betul Bang. Kesamaan egaliter antara komisioner itu harus terjaga gitu. Betul. Dan hari ini nggak ada itu Bang. Kami melihat bahkan beberapa pemberitaan itu sudah sering mengatakan ini niat 1 orang aja nih. 4 orang dipaksa diam, gitu. Karena ada sejumlah perkara, yaitu emang terang benderang kejanggalannya. Udah disebutin dalam persidangan 2 orang anggota DPR sampai sekarang nggak pernah dipanggil dalam kasus bansos. Terang sekali dalam persidangan itu saksi bilang ini beberapa ratus ribu paket untuk si A ya, 1 juta paket untuk si B. A dan B ini nggak pernah dipanggil. Itu kan menandakan ada sesuatu yang berusaha entah untuk ditutupi atau dilindungi oleh KPK. Ya, atau KPK juga mendapat tekanan kan bisa jadi. Atau KPK dalam TWK itu kan clear Bang, ada sejumlah lembaga negara
yang terlibat dalam proses TWK itu. Beberapa rekan kami yang sekarang sudah dipecat karena TWK mengatakan rumah mereka itu disambangi oleh salah satu instansi negara. Dijumpain orang tuanya, ditanya asal-usul dan lain sebagainya. Bang Zulfan mungkin pernah mendengar beberapa kejadian peretasan hari ini. Hack handphone. Iya, kita dengar. ICW pernah 20-an staf ICW, handphone saya juga pernah, WhatsApp tiba-tiba hilang dan lain-lain. Kalau ditanya kepada masyarakat, tahu siapa pelakunya. Disuruh tunjuk lembaga negara, tahu kita siapa lembaga negara. Cuman kan ada lembaga penegak hukum yang harusnya berani membongkar ini. Kenapa saya gunakan kata berani, Bang Zulfan? Karena mereka tahu siapa pelakunya. Sebutin namanya mudah. Tapi kan itu bisa berimplikasi luar biasa kalau masyarakat yang berbicara, Bang. Peretasan dari 4-5 tahun yang lalu sudah mulai marak. Sampai sekarang nggak dapat. Dan kita duga itu yang diajak kerjasama oleh KPK dalam konteks tes wawasan kebangsaan kemarin. Gitu, Bang. Waduh, ini makin kita mendengar penjelasan Mas Kurnia ini ya, saya kira kita makin makin pesimis ini. Iya. Nah, kita kembali lagi persoalan demokratisasi yang kita harapkan, kemudian suatu otonomi daerah yang kita bangun, itu akan menghasilkan kualitas pemimpin daerah yang berkualitas. Ini kan dengan adanya kehadiran banyak pihak. Ya kalau dalam skala besarnya kita sebut oligarki ya. Cukong ini kan begitu. Ini kan semakin jauh kita dari harapan ini. Iya. Betul. Jadi oligarki itu kan selalu sekarang kan ada pergeseran oligarki mungkin, Bang. Kalau dulu oligarki itu banyak di luar kekuasaan, sekarang oligarki itu menjelma sebagai kekuasaan. Iya. Dia masuk kepada institusi publik melalui mekanisme politik dan mereka yang mengontrol seluruh sumber daya daerah misalnya untuk meraup keuntungan kepada mereka. Iya. Pengusaha-pengusaha yang mempunyai konflik kepentingan misalnya. Dia punya bisnis A, dia masuk ke partai politik, dia menjadi anggota legislatif agar apa, Bang? Agar duduk di komisi di DPR yang bisa menguntungkan bisnisnya melalui pembuatan regulasi. Iya. Dia masuk menjadi kepala daerah agar dia bisa membuat aturan yang menguntungkan bisnis mereka. Kan pola itu yang terjadi. Kan tidak pernah berubah sebenarnya pola korupsi di sektor politik ini, Bang Zulfan. Harusnya kan terbalik ya. Iya. Harusnya kita balik bahwa seorang kepemimpinan, apakah secara nasional ataupun daerah, itu kan harusnya mereka yang mengendalikan oligarki ini ya, mengendalikan cukong untuk bagaimana mereka berbisnis dengan baik, investasi dengan baik, membangun daerah. Bukan terjadi transaksional antara kepala daerah dengan cukong kan itu. Betul. Sekarang kepala daerahnya yang dikontrol kan, Bang. Itu yang jadi masalah. Waduh, berat sekali nampaknya. Tapi saya senang ya, artinya ICW tetap kita katakanlah bisa jadi perasaan pesimis pasti ada. Tetapi dengan lihat kerja-kerja ICW terus-menerus menangani berbagai kasus ya, politik, ekonomi, hukum, HAM dan segala macam, itu saya kira kalau saya sih angkat topi sama ICW. Dan mudah-mudahan bisa bertahan ya. Amin, Bang. Ya, karena kita sadar juga, Bang Zulfan. Jadi kalau bicara di ICW itu, banyak orang yang di masyarakat mengatakan, oh isinya fakultas hukum semua. Sebenarnya enggak. Fakultas hukum itu hanya 4-5 orang aja. Tapi selebihnya itu kita melihat aspek korupsi itu dari ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu bahkan ada yang lulusan sejarah di ICW. Karena tadi soal korupsi itu tidak selesai dengan pendekatan hukum, Bang. Pendekatan politik, ekonomi, sosial, budaya itu harus dilihat.
agar solusinya komprehensif Ya. gitu. Bang Zulfan. Jadi tidak parsial ya. Ya. Nah, jadi kalau kita kembali lagi kepada persoalan pilkada, cukong, kemudian masyarakat menjadi penonton dan menjadi korban, saran ICW ini apa untuk tidak supaya ini bisa kita perkecil? Satu, saya masuk pada aspek hilirnya, penegakan hukumnya harus tegas, diikuti aspek pengawasannya, dari perbaikan lingkup sosialnya, bagaimana masyarakat memandang praktik kampanye uang dan mengawasi proses pemilu, tidak terlibat dalam proses pengorganisasian rencana kejahatan dalam konteks serangan fajar yang tadi kita bahas, Bang. Kemudian ya institusi partai politiknya. Tidak ada jalan lain, sekalipun terdengar klise, tapi itu yang harus dibenahi. Ya. Bagaimana intervensi negara dalam konteks partai politik harus besar dalam konteks anggarannya, bukan dalam konteks yang lain, tapi dalam konteks tidak mungkin juga negara terlalu ikut campur soal proses pengkaderan dan lain-lain, kan itu tidak jadi otonom partai politiknya. Tapi kalau soal anggaran itu menjadi satu hal yang wajib, karena kita harus realistis juga. Hari ini Bang Zulfan ada banyak partai politik baru. Maka pertanyaan lanjutannya adalah, siapa yang membiayai partai politik dengan yang tadi Bang Zulfan sampaikan, biayanya besar, sampai kota kabupaten. Jangankan membeli rumah, menyewanya saja kan kita kali berapa ratus itu se-Indonesia. Jadi kalau nggak ada kesadaran ya, demokrasi kita akan gini-gini aja, atau tidak sedang baik-baik saja. Temuan demokrasi, indeks demokrasi dunia, Bang Zulfan, Indonesia itu masih dikategorikan sebagai negara demokrasi cacat, Bang Zulfan. Itu penilaian dunia kepada kita. Indeks persepsi korupsi kita anjlok. Dan kalau kita lihat, Bang Zulfan, siapa sih negara-negara yang paling bagus pemberantasan korupsinya? Ternyata negara-negara yang bagus pemberantasan korupsinya, demokrasinya juga sehat. Jadi kalau negara demokrasinya sakit, sudah pasti korupsinya juga kacau. Dan itu yang sedang terjadi di Indonesia. Tidak jelas siapa yang mengawasi siapa ya. Tidak jelas siapa yang terlalu dibuka kerannya, tapi pengawasannya tidak ada. Keran harus dibuka, itu wajib agar ada partisipasi publik, tapi harus ada payungnya yang melihat bagaimana perilaku, tindakan dari penyelenggaranya, si KPU, si pesertanya, partai politik, dan yang memanfaatkan instrumen demokrasi, yaitu masyarakat. Gitu, Bang Zulfan. Ya, saya kira kita sudah bisa ngambil satu kesimpulan ya, bahwa problem yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, baik pada aspek pilkadanya maupun pada aspek pemilu secara nasional, ya, cukong ini memang masih belum bisa calon-calon pemimpin, apakah DPR, kemudian wali kota, gubernur dan bupati, termasuk juga mungkin pemilihan presiden, itu belum bisa terbebaskan dari oligarki. Benar. Nah, ini problem lah buat kita mungkin ya, PR besar ini. Nah, ini kan kalau hanya lembaga-lembaga seperti ICW, katakanlah lembaga-lembaga NGO ya, yang memikirkan ini, tetapi institusi yang besar, kampus tidak terlibat, kemudian katakan apalagi partai politik tidak berupaya, ini saya kira akan sulit kita. Orang bilang reformasi yang kedua pun tetap ini tidak akan berubah, saya kira. Gimana pendapat Mas Kurnia? Iya, maka dari itu Bang Zulfan, tahun 2019 kemarin itu sempat ada gelombang demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR dan di banyak daerah. Apa tagline yang saat itu kita usung? Reformasi di korupsi. Itu tagline atau tagar yang ramai di jagat media sosial. Jadi Bang Zulfan, di depan gedung DPR saat demonstrasi itu ada satu poster yang masih teringat jelas di benak saya.
poster itu tulis, mohon maaf bagi pengguna jalan raya, saat ini sedang ada perbaikan demokrasi di Indonesia. Karena jalan ditutup dan lain sebagainya. Jadi tulisan itu menggambarkan situasi hari ini. Demokrasi kita harus diperbaiki. Harus diperbaiki dalam aspek integritasnya. Pemilu itu salah satu tagline-nya adalah bersih, jujur. Tapi tagline itu tidak pernah dijadikan pegangan oleh pemangku kepentingan terkait. Penyelenggaranya, pesertanya, masyarakatnya, penegakan hukumnya. Jadi kita punya problem juga soal political will, Bang Zulfan. Banyak sekali narasi yang kita anggap kurang disampaikan oleh Presiden hari ini. Untuk memastikan penegakan hukum terhadap korupsi politik harus masif. Entah karena tekanan partai politik, atau mungkin tidak ditekan, dia yang takut. Gitu. Itu jadi permasalahan hari ini. Ada problem psikologi sendiri ya. Problem psikologi, padahal dia punya kewenangan untuk memanggil ketua umum partai politik. Kan dia sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, anggota, bagaimana potret warna di DPR itu kan dia punya kuasa juga untuk memanggil mereka semua. Jadi panggilan itu bukan hanya soal reshuffle, tapi soal memastikan negara ini baik, ya dia harus berani juga menyampaikan. Kalau dia tidak berani, maka masyarakat selalu akan berprasangka buruk kepada Presiden. Iya, artinya gini kan, kita sudah dapat hulunya nih. Hulunya kan berarti pada kepemimpinan kepala negara ya. Nah kira-kira untuk ke depan, model kepala negara seperti apa yang kira-kira bisa mengatasi ini nih? Kalau kita ditanya Bang Zulfan, apakah di fase akhir tinggal 1,5 tahun lagi Pak Jokowi selesai, apakah mungkin ada perbaikan soal pemberantasan korupsi? Kami tentu mengatakan itu hal yang mustahil. Bahkan itu mitos yang nggak akan mungkin bisa terjadi. Kenapa kami katakan seperti itu? Pak Jokowi itu memimpin bukan dari tahun 2019, Bang Zulfan. Dia sudah memimpin dari tahun 2014. 8 tahun berjalan, tapi ternyata sudah dikasih kesempatan, tidak mampu atau mungkin tidak mau memperbaiki soal pemberantasan korupsi. Sisa 1 tahun ke depan ya sulit dia akan bisa berorkestrasi terhadap konsolidasi partai politik. Dia mungkin tidak punya keberanian untuk menentang dari pimpinan-pimpinan pimpinan partai politik, ya kita tidak akan berharap. Jadi kalau ditanya bagaimana merubah Indonesia hari ini, satu-satunya jalan adalah pergantian kepemimpinan. Ya oke, kita sepakat ya, 2024 kita akan mengalami pemilu, menjalani pemilu, dan pasti kepemimpinan akan berganti. Nah, kira-kira ini apa modelnya? Kalau kira-kira nggak jauh beda kan berarti pesimis lagi. Iya. Nah. Yang pertama itu dia harus tahu dulu permasalahannya. Karena kalau tidak tahu, dia menganggap demokrasi kita baik-baik saja, dia menganggap pemberantasan korupsi kita baik-baik saja, tidak ada perubahan. Dan itu yang terjadi hari ini. Kita lihat pidato-pidato Presiden hari ini, negara menjamin demokrasi setiap masyarakat. Negara berpihak soal pemberantasan korupsi. Itu kan mengartikan dia tidak tahu masalahnya. Makanya dianggap ini fine-fine aja nih semua. Jadi ke depan memang dia harus tahu masalahnya, dan dia harus tahu menempatkan aspek prioritas pembenahan negara hari ini. Kalau kita lihat hari ini Bang Zulfan, kalau kita meletakkan aspek kepentingan ekonomi, investasi di muka, dan pemberantasan korupsi nomor sekian, permasalahannya adalah investasi tanpa kepastian hukum tidak akan mungkin berjalan. Problem investasi hari ini, menurut banyak literatur, adalah maraknya praktik korupsi. Sehingga investasi di sebuah negara, kalau tidak rendah, diisi oleh investor hitam. Jadi, harus selalu menempatkan. Bisa berkolaborasi ya? Bisa berkolaborasi. Karena kalau negaranya itu korup, pertanyaannya adalah investor
mana yang mau menyumbang kepada negara, negaranya negara korup. Iya. Misalnya seperti itu. Nah, jadi ke depan memang kita butuh pemimpin yang bisa menempatkan aspek penegakan hukum terhadap seluruh programnya. Jadi dia memastikan kalau ada yang nyeleweng, kalau ada yang melanggar, maka dia akan ditindak. Kalau tidak punya visi dan misi seperti itu, maka kita akan mendapatkan versi kedua saat ini. Bagi kami tidak menginginkan itu. Iya. Gitu, Bang Sultan. Baik, Mas Kurnia, kami sangat berterima kasih atas Sama-sama, kehadiran di Bang Sultan. sini. Ya, mudah-mudahan tidak hanya sekali ini datang ke sini. Siap. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.